Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan belajar mengenai struktur data di R, yaitu vektor, faktor, matriks, data frame, dan list. Vektor merupakan struktur data paling sederhana di R. Kita bisa membuat vektor dengan mengetik C, kemudian kurung buka dan kurung tutup, dan di tengahnya kita bisa isi misalkan angka tertentu, numerik 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kemudian kita simpan vektor ini ke dalam katakanlah vek1 ya. Lalu kita lihat, kita panggil. Kita lihat tipe datanya. Numerik. Lalu kita juga bisa membuat vektor ya, dengan misalkan vek2 dengan 1 sampai 5 ya, titik 25. Bagaimana tipe datanya? Vek2 ternyata menjadi integer ya. Jadi itu perbedaannya. Lalu bagaimana jika kita hanya ingin mengambil atau mengakses 3 atau 4 misalkan. Caranya adalah misalkan vektor 1 ya, untuk mengakses dengan kurung buka kurung tutup 3 sampai 4. Maka kita akan mendapatkan indeks ini 3 sampai 4. Gitu. Oke. Struktur data selanjutnya adalah faktor. Faktor digunakan untuk merepresentasikan data kategori. Nah, bagaimana untuk membuat faktor? Kita dapat membuat faktor dengan fungsi faktor kurung buka ya. Kemudian kita isi dengan vektor. Yes, misalkan no, misalkan yes lagi. Maaf, ini harusnya seperti ini. Kemudian yes lagi. Ya, kita copy saja. Misalkan yes lagi. Copy. Yes. Yes. No. Ya, maaf, ini harusnya ada koma. Seperti ini. Kemudian ditutup dengan ya kutip. Maka kita mendapatkan faktor. Kita tulis misalkan faktor 1 ya. Fact 1 misalkan. Sekarang kita panggil hasilnya seperti apa? Fact 1. Kita bisa lihat di sini ada ini yes no sesuai dengan apa yang kita tulis. Kemudian di sini ada level. Nah, ini faktor. Faktor itu selalu menghasilkan level. No, yes ini berdasarkan alfabet. Bagaimana kalau kita ingin mengubah yes duluan yang keluar? Caranya adalah seperti ini. Jadi ketika membuat faktor ya seperti ini, kita memasukkan level di sini. Levels ya, levels. Kemudian kita buat yes dulu, baru kemudian no. Maka kita akan mendapatkan hasilnya levelnya kita bisa lihat yes dulu baru no. Seperti itu. Tipe struktur data selanjutnya adalah matriks. Matriks adalah vektor dengan atribut dimensi, yaitu baris dan kolom. Kita bisa membuat matriks dengan fungsi matriks. Kita sediakan informasi barisnya, ya, jumlah baris. Di sini kita misalkan 2 baris dan 3 kolom. N kolom, maaf di sini N kolom sama dengan 3. Maka kita akan mendapatkan matriks kosong di sini, ya. Katakanlah kita akan menyimpan matriks kosong ini menjadi M1. Lalu kita lihat atributnya, atribut dimensi. Dim M1 di sini keluar 2 dan 3, artinya 2 baris dan 3 kolom, ya. Selain dim, kita juga bisa mengakses informasi attributes dengan mengetikkan attributes
ya, kemudian M1, maka kita akan mendapatkan informasi yang serupa disertai dengan dolar dim, ya, atau dimensinya sama dengan 2 dan 3, artinya 2 baris dan 3 kolom. Lalu bagaimana kalau kita ingin membuat matriks yang sudah ada isinya? Caranya adalah kita sama lagi seperti tadi, matriks, kemudian kita sediakan datanya, kita bisa sediakan dalam bentuk vektor, ya. Ini vektor isinya integer, kemudian kita beri informasi n row, bisa n kolom dulu, baru n row, itu bisa terserah. N row sama dengan 2 misalkan, dan n column sama dengan 3, ya. Maka kita akan mendapatkan seperti ini, ya. Jadi kalau ini kita pengisiannya adalah per kolom per kolom, ya, 1, 2, 3, 4 itu diisi dulu kolom pertama, kedua, baru ketiga. Nah, lalu bagaimana kalau kita ingin per baris pengisiannya? Maka caranya adalah kita tambahkan di sini by row, ya, sama dengan true. Maka pengisiannya akan baris per baris. Nah, lalu bagaimana kalau kita ingin ada namanya? Nah, kalau ingin ada namanya adalah caranya kita copy lagi di sini, misalkan, ya. Kemudian kita beri informasi dim names, ya. Informasi apa namanya? Baris dan kolom. Ya, kita ketik list. Kemudian misalkan nama barisnya, ya. Jadi informasi baris dulu, kita buat vektor, ya. Misalkan namanya 1 dan 2. Ya, kemudian kita berikan juga informasi kolomnya, nama kolom, misalkan A, ya, kemudian B dan C. Maka kita akan mendapatkan yang seperti ini. Ya, supaya lebih rapi sebenarnya kita bisa enter, ya, di sini. Jadi bisa lebih terbaca, kita bisa enter, 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 enter. Ini terlihat memusingkan, ya, banyak tanda kurungnya, kita bisa bagi 2 di sini, ya. Ya, jadi agak lebih terbaca begitu, ya. Kita bisa buat seperti ini, hasilnya juga tidak sama, ya. Hasilnya sama di sini, tidak terpengaruh. Oke. Lalu bagaimana kalau misalkan kita ingin nama kolom saja? Maka kita bisa hilangkan saja bagian sini, ya. Kemudian kita ganti dengan null. Maka kita akan mendapatkan matriks dengan nama kolom saja, ya. Di sini seperti ini. Juga kita bisa membuat matriks dari vektor dengan menambahkan informasi atribut saja. Katakanlah kita punya vektor namanya vektor 3, katakanlah, ya. Kita punya 1 sampai 10, ya. Atau namanya M berapa ini? M1 sudah dipakai, oke, M2 lah, ya, namanya. M2, ya, ini suatu vektor, ya. Lalu kita buat seperti ini, dim M, ya. Kemudian kita beri informasi baris dan kolomnya, misalkan 2 baris, 3 kolom. Maaf, 5 kolom, ya. 2 kali 5, 10, ya. Kemudian kita lihat M. Oke. M not found. Oke, di sini harusnya M2, maaf. Harusnya M2. Ya, oke, seperti ini. Kita bisa balik. 5,2 artinya 5 baris dan 2 kolom, ya. Seperti ini. Juga kita bisa memberikan informasi tadi, ya. Dim. Misalkan
dim names ya, dari M2 di sini tidak ada ya, 0, maka kita bisa supply informasinya list null, C, misalkan jadi A dan B ya, katakanlah seperti itu. A, B. Maka kita akan mendapatkan M2 memiliki nama kolom ya. Kalau ingin ada nama baris, tinggal tambahkan saja di sini. Ada 5 ya. Misalkan kita 1 sampai 5 ya. Oh, tidak terlihat ya. Oke, tidak bisa kalau gini. Kalau punya 5 ya. Coba katakanlah kita harus buat vektor dulu di sini. A, B, C, D, E. Ya, muncul ya. A, B, C, D, E namanya di sini. Tipe data selanjutnya adalah data frame. Data frame merupakan tipe data yang penting dan sering digunakan untuk menyimpan data dalam bentuk tabel atau tabular. Dan ini sering digunakan dalam pengolahan data ya, di data science. Tidak seperti matriks, data frame dapat menyimpan objek dengan kelas yang berbeda-beda di setiap kolom. Nah, jika kita mengimpor data ya, seperti dengan read table, kita di sini punya data dan namanya data CSV, maka kita beri informasi header, dia memiliki header, kita buat headernya true, kemudian separasinya ya, separatornya adalah karena CSV berarti koma, maka kita akan mendapatkan data frame seperti ini. Juga ketika kita mengakses CSV, read CSV contohnya ya, data CSV, lagi-lagi kita mendapatkan data frame di sini. Oke, kita bisa cek ya di sini. Misalkan ini df1, df2, kita cek apakah benar data frame atau tidak. df1 str, ya ini adalah data frame ya. Bagaimana dengan df2? Kita bisa cek juga df2 data frame juga ya. Di sini ada informasi, 2 observasi dan 3 variabel ya, artinya 2 baris dan 3 kolom gitu. Dan tipe datanya kita bisa lihat di sini ada integer dan semuanya integer ya. Kemudian kita pun bisa membuat data frame dengan fungsi data frame. Sorry, ini ada salah ketik, data frame ya, seperti ini. Ya, mari kita mungkin membuat suatu vektor, misalkan namanya years ya, tahun 1980, 1985, 1990. Kemudian kita scores buat vektor lain namanya scores ya, misalkan di sini ada 34, 44 dan 83. Nah, kemudian kita bisa masukkan ke dalam sini years scores df3 misalkan ya, kita beri nama, kita lihat df3, maka otomatis ya di sini ada nama vektornya akan menjadi nama kolom di sini ya. Lalu bagaimana kita ingin, kalau misalkan kita ingin mengganti ketika dalam proses pembuatan tidak ingin years dan scores, maka kita copy saja di sini, kita buat seperti ini. Misalkan jadi tahun, kemudian ya untuk nama kolom di sini
tidak boleh ada tidak boleh ada spasi ya. Nanti akan terjadi error ya. Kemudian scores misalkan jadi nilai ya. Jadi kita tidak boleh tahun pertama. Nah, ini akan timbul error. Ya, error. Jadi kalau misalkan ingin bentuknya seperti ini, kita bisa pakai underscore ya. Seperti ini. Ya, tidak akan terjadi error. Oke, di sini mungkin namanya 4 ya, df4. df4. Kita lihat. Ya, seperti ini. Lalu bagaimana kalau kita ingin mengakses kolom pertama saja? Caranya adalah, ada beberapa cara ya. df4 dolar tahun pertama. Maka kita akan mengakses tahun pertama saja. Lalu, kalau tahun kedua, tinggal df4 atau nama data frame lainnya, kita bisa pilih yang nilai. Ya, nilainya akan terakses di sini. Lalu, bagaimana kalau baris? Kalau baris, oh ya, sebelum baris, di sini ada cara lain untuk mengakses kolom adalah dengan memberikan informasi indeks ya. df4, misalkan di sini 1,0 ini artinya baris, ini kolom ya. Berarti kalau misalkan seperti ini, kita akan mengakses atau mengekstrak informasi baris pertama. Kita lihat paling bawah, baris pertama. Kemudian kalau df2, df4 kita kosongkan, kemudian koma, kemudian 1, maka kita akan mengakses kolom pertama di sini. Ya, mengakses kolom pertama. Ya, seperti itu. Kemudian tipe data selanjutnya adalah list. List adalah tipe khusus vektor yang mengandung elemen dari berbagai kelas. Jadi dia bisa menampung berbagai macam tipe struktur data. Nah, ini kita akan menggabungkan semua struktur data yang setelah kita buat di dalam satu list ya. Caranya list ya. Kemudian vektor 1. Kemudian kita masukkan faktor. Kemudian kita masukkan matriks. Ya, kita masukkan data frame. Kemudian selain itu, oh ya sudah ya semuanya. Oke, kita lihat di sini ya. Jadi list ini bisa menampung berbagai macam struktur data ya. Ya. Sekian pengenalan struktur data di R kali ini. Terima kasih.